Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jemaah rahimakumullah, saya ingin melanjutkan bahasan ke hadis pernikahan ya. Hadis pernikahan nomor 2 seri B. Dan pada kajian yang lalu sudah saya terjemahkan hadis yang panjang ini. Demikian pula sudah saya uraikan sanad hadisnya, yaitu Imam Tirmidzi menerima dari Hasan dan Husain, kemudian dari Zaidah, dari Syabib bin Gorkodah, dari Sulaiman bin Amr, dan Sulaiman bin Amr menerima dari ayahnya, yaitu Amr bin Al-Ahwas. Dan secara rentetan atau mata rantai di sini, jadi dari Rasul ke Amr bin Ahwas, dari Amr bin Ahwas ke Sulaiman bin Amr, ke Syabib bin Gorkodah, ke Zaidah bin Qodamah, ke Hasan bin Ali Al-Khalal, dan Husain bin Ali Al-Jukti, lalu sampai ke At-Tirmidzi. Dan kita menerima hadis ini karena membaca kitab Sunan At-Tirmidzi. Dan Rasulullah SAW di dalam khutbahnya itu diawali dengan hamdalah. Jadi selalu Rasulullah SAW itu diawali dengan hamdalah. Tapi kalau para ustadz mubalik sekarang mah double ya. Hamdalahnya itu ada yang berbahasa Arab, Alhamdulillah, dan seterusnya, dan ditambah dengan bahasa Indonesia. Diulangi lagi segala puji bagi Allah. Ya, kalau dalam pidato panjang mungkin bisa. Tapi kalau di dalam khutbah Jumat, hamdalah bahasa Arab dibaca, kemudian bahasa Indonesianya juga disampaikan. Jadi mukadimahnya itu sampai 5 menit, 7 menit. Sedangkan masa khutbah kan sampai 15-20 menit. Jadi singkat isinya ya, karena terlalu banyak mukadimah. Jadi sebetulnya perlu jadi pelajaran ya bagi kita. Jadi sudah saya sampaikan uraiannya, mata rantai hadis ini. Dan sekarang kita materinya ya. Materi yang disampaikan oleh Rasulullah berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, khususnya yang disoroti oleh beliau kepada para suami. Kalimat yang pertamanya adalah ala wastausu bin nisa khaira. Menurut Al-Qadi, perkataan ala itu berfungsi tanbih atau peringatan yang mesti mendapat perhatian. Makanya ala itu sering diterjemahkan ingatlah. Jadi bukan Allah ya. Jadi Allah bahasa Arab itu kan ada Allah, ada Allah. Kalau Allah ingatlah, tapi kalau Allah agar tidak, kalau ditasjid lamnya. Jadi Allah sini ingatlah. Wastausu wa-nya, dan istausu berarti terimalah oleh kalian wasiatku. Karena fungsi alif sinta juga kadang-kadang mengandung arti terima. Jadi kadang-kadang mengandung arti minta, kadang-kadang mengandung arti terima. Seperti astagfirullah itu kan minta ampun kepada Allah.
Karena di sini wastausu, terimalah wasiatku oleh kalian. Seakan-akan Rasulullah SAW itu menandaskan usikum bihinna khairan fa'akbilu wasiyati fihinna. Aku berwasiat kepada kalian agar berbuat baik kepada para istri, maka terimalah wasiatku ini di dalam memperlakukan kaum wanita. Jadi memang di dalam khutbah wukuf Rasul itu mengingatkan urusan wanita. Jadi seperti telah saya sampaikan bahwa khutbah wukuf Rasul itu tidak hanya urusan ibadah belaka, yang biasanya kan kalau musim haji atau ibadah haji itu urusan haji saja gitu ya dibahasnya. Karena urusan hajinya habis mungkin sudah disampaikan, akhirnya terlalu banyak mimpin doa gitu ya, para pembimbing itu lebih banyak memimpin doa. Tapi kalau Rasulullah SAW ternyata memimpin doanya itu sedikit sekali, karena yang lain-lainnya dipersilahkan kepada sahabat dalam ibadah haji itu. Jadi beliau itu lebih banyak memberikan nasihat, termasuk di dalam beribadah haji wada ketika beliau wukuf. Jadi nasihatnya itu panjang lebar berkaitan dengan berbagai masalah, dan seperti di dalam kutipan hadis ini berkaitan dengan urusan wanita, wastausu bin nisa khaira. Jadi penggalan khutbah ini merupakan amanat Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para suami agar mereka bertanggung jawab dan membimbing istri ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya wastausu bin nisa. Kemudian khair, perkataan khair itu bermakna segala kebajikan yang membawa kemaslahatan hidup di dunia dan di akhirat. Lawan khair itu syarr. Kan di dalam surat Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab. Nah, lawan syarr itu khair. Lawan kata khair adalah syarr, yang berarti perbuatan buruk yang mengganggu kemaslahatan dunia dan akhirat. Makanya kalau wastausu bin nisa'i khaira, terimalah amanatku, wasiatku agar berlaku baik, jangan menimbulkan syar, jangan menimbulkan kejahatan, jangan menimbulkan penderitaan. Pendidikan al-khair seorang suami kepada istri itu mencakup baik materi maupun metode. Materi al-khair mencakup segala ajaran Islam, baik di dalam masalah ibadah maupun muamalah, bahkan munakahat ataupun jinayat. Karena al-khair itu kan ma fihi sholahun nas fid din wa dunya, yang mendatangkan kemaslahatan agama dan duniawi, jadi duniawi dan ukhrawi. Sedangkan al-khair dalam metode adalah pendekatan yang baik yang dapat mengubah perilaku kurang baik kepada perilaku dan akhlak mulia. Itu al-khair dalam metode. Hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, innal mar'ata qaddol'i idza dahabat tukimuha kasartaha wa idza taroktaha istamta'at biha wa fiha iwajun. Sesungguhnya innal mar'ata, sesungguhnya kaum wanita atau perempuan itu kadol'i, bagaikan tulang rusuk yang rawan, tulang iga yang rawan,
Idza dahabta, apabila kamu berusaha, tukimuha, meluruskannya secara sekaligus, kasartaha, berarti Anda sama dengan mematahkannya. Wa intaroktaha, tapi apabila kamu membiarkannya, istamta'at biha, kan perbuatannya seperti apa yang ia tabiatnya, sesuai dengan keinginannya. Wa fiha iwajun, padahal di dalamnya ada iwaj, kecenderungan pengaruh kepada negatif. Jadi kalau kurang bimbingan, kalau kurang binaan, kalau kurang nasihat, kalau kurang didikan, itu bisa menyimpang, ya, bisa menyimpang kepada hal-hal yang negatif. Makanya wastausu bin nisa khaira, itu diperintahkan untuk meluruskan secara baik. Karena kenapa harus baik? Sebab kalau tidak baik caranya, mau meluruskan berarti mematahkan. Tapi kalau diantep, dibiarkan, berarti akan tetap iwaj seperti itu. Jadi hadis ini mengisyaratkan betapa beratnya tanggung jawab suami pada istri, yang mesti mendidik dan membawanya ke jalan yang lurus. Sementara hati dan perasaan istrinya bagaikan tulang rusuk yang rawan patah, jadi mudah tersinggung, mungkin mudah patah, mudah merasa tidak enak, tapi kurang lurus. Maka sang suami harus meluruskannya secara hati-hati, jangan sampai patah. Fa innama hunna awanun indakum. Fa innama, sesungguhnya, hunna, istrimu itu, awanun indakum, bagaikan tawanan di sisimu. Dan Imam Tirmidzi, sebagaimana tercantum pada matan hadis di atas yang sudah sampaikan, beliau berkomentar, awanun itu adalah makna qauli awanun indakum asro fi aidikum. Jadi arti dari awan itu tawanan yang menjadi tanggung jawab. Jadi kan tertawan. Istri itu kan kalau dinikah itu tertawan. Sebelum dinikah dia bebas kemanapun pergi, bebas, baik masalah ibadat maupun masalah muamalat. Karena dia apalagi kalau sudah dewasa, kalau tidak nikah, bebas bergerak, mau pergi kemanapun, termasuk dalam ibadat maupun muamalat. Ibadat adalah ritual kepada Allah, muamalat hubungannya dengan manusia. Tapi kalau sudah nikah kan ibadat juga ada yang harus izin kepada suami. Seperti saum umpamanya. Saum seorang istri, saum sunat, itu harus minta izin dulu kepada suaminya apabila suaminya ada di rumah. Karena tidak dibenarkan saum kalau suaminya ada di rumah kecuali izin. Jadi bahkan di situ kalimatnya ya'dan, sehingga izin. Jadi itu tertawan. Itu ada aturan, ya. Jadi tawanan. Dan menurut Asy-Syaukani yang wafat 1255 Hijriah, perkataan awan itu merupakan jama' dari aniyah, yang berarti asir. Yang otomatis asir tawanan itu yang dilindungi. Seorang istri tak ubahnya seorang tawanan yang berada di bawah perlindungan, yang harus dijaga dan dipelihara. Jadi kalau perempuan dinikah oleh seorang laki-laki merasa tertawan, ya itu mah
sudah dari Rasulnya begitu. Jadi jangan merasa bebas kalau sudah bersuami. Jadi ada aturan-aturan. Jadi kalau mau ditawan oleh suaminya, silahkan mau dinikah. Kalau tidak mau ditawan oleh suami, ya jangan mau dinikah. Itu konsekuensinya, tawar-menawarnya. Nah, karena tawanan itu, maka segalanya ditanggung biayanya oleh suami, termasuk juga kehidupannya. Dan kalau sudah berpisah, maka tidak ditawan. Makanya kalau istri dicerai oleh suaminya, maka suaminya tidak boleh kan, tidak boleh ngatur apapun. Kan banyak wanita yang dicerai itu harus tanggung jawab. Anaknya dititipkan ke istrinya yang dicerai itu, harus membiayai, harus mengurus, sehingga akhirnya ibunya atau orang tuanya jadi repot. Tidak demikian, karena ditawan itu selama dia jadi istri. Kalau sudah lepas, tidak ditawan lagi. Wanita yang dinikah, jiwa raga menjadi terikat oleh hukum pernikahan. Inilah salah satu makna tawanan yang membatasi ruang geraknya. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, Rasul bersabda, "Fattaqullah fin nisa." Bertakwalah kamu kepada Allah dalam urusan wanita. Dalam urusan kehidupan bersuami istri, khususnya bagi kaum wanita. Kenapa? Fa innakum akhadtumuhunna. Karena sesungguhnya kalian akhadtumuhunna, mengangkat, menjadikan mereka istri itu bi amanillah, dengan amanah Allah Subhanahu wa taala, dengan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanggung jawab kepada Allah dalam urusan wanita itu. Wastahlaltum, dan kalian halalkan furujahunna, farjinya, farji perempuan itu, bi kalimatillah, dengan kalimah Allah. Sehingga si istri atau si perempuan itu farjinya menjadi halal, menjadi milikmu, ya. Farji perempuan itu menjadi milik suami dan dijadikannya dengan amanah Allah. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, dengan kalimah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tentu saja ini juga konsekuensi bagi kaum wanita. Jangan merasa karena partinya milik dia sendiri, lalu suami kalau berkehendak harus repot, harus berjuang, harus berusaha sekuat tenaga. Padahal itu wastahlaltum, sudah dihalalkan partinya itu kepada kaum pria dengan kalimah Allah. Jadi sudah menjadi milik suami si pardi tersebut, bukan milik siapapun, bukan milik orang lain. Makanya pemeliharaan dan segalanya pun ditanggung suami. Makanya di sini diawali fattaqullah fin nisa. Dalam urusan wanita itu harus bertakwa kepada Allah, terus merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dijadikan istri itu sebagai amanah Allah, dan halal farjinya menjadi milikmu dengan kalimah Allah, yaitu waktu akad. Jadi si wali, ya, wali istri itu, aku nikahkan anakku kepadamu,
itu memberikan segalanya pada suami, jadi milik suami. Oleh karena itu suami tidak semestinya berlaku sewenang-wenang pada istri. Jika berlaku sewenang-wenang, maka akan semakin mempersulit ruang gerak istrinya. Karena milik terus dipersulit, sehingga semakin terpenjara, semakin sulit bergerak, semakin tidak berdaya. Makanya seorang suami akan menjadi berat tanggung jawabnya kepada istri apabila suami memberatkan. Tapi kalau suaminya memberikan keringanan, maka akan ringan pula bagi istrinya. Itulah yang perlu ada kesepakatan, baik tertulis atau tidak, tapi harus ada kesepakatan saling meringankan. Hukum Islam itu menentukan bahwa tawanan itu harus diberlakukan secara baik, ditanggung segala kebutuhannya, dan dididik ke jalan yang benar. Tawanan juga harus dijaga, jangan sampai direbut oleh musuh, oleh yang tidak disenangi. Makanya di situ dikatakan tawanan. Dan ditandaskan laisa tamlikuna minhunna syai'an ghairu dzalik. Jadi kalian tidak memiliki darinya sesuatu selain daripada itu. Jadi tidak punya kekuasaan lebih dari tuan kepada tawanan. Kalimat ini mengisyaratkan bahwa seorang suami tidak diperkenankan memperlakukan istri melebihi kewenangannya. Dan juga seorang istri tentu saja kepada suami. Karena sudah jadi tawanan, maka harus tunduk kepada aturan yang menawan. Seperti telah dikemukakan di atas, tawanan dalam Islam dianggap sebagai orang yang dihormati. Tidak boleh diperbudak. Itu dalam berbagai ayat, ya, jelaskan. Illa kecuali ayatina bifahishatin. Kecuali kalau perempuan itu melakukan atau berbuat kejahatan, mubayyinatin yang nyata. Menurut sebagian ulama, yang dimaksud dengan perbuatan keji atau perbuatan jahat, fahisah yang nyata adalah zina. Dengan demikian, seorang suami tidak berhak memperlakukan istrinya secara tidak baik kecuali terhadap yang melakukan zina. Namun ada pula ulama yang beranggapan bahwa perbuatan keji yang nyata itu adalah pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum pernikahan secara nyata, tidak hanya berzina. Kalau melanggar hukum pernikahan secara nyata, maka bisa melakukan sesuatu yang di luar kepada tawanan. Dan dalam surat An-Nisa ayat 19 juga dikemukakan, ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarisun nisaa karha wa la ta'duluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataitumuhunna illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la yahilu tidak halal lakum bagimu antarisun nisaa untuk mewariskan wanita karhan secara paksa. Wala ta'duluhunna, dan jangan engkau mempersulit mereka, litadhabu biba'di ma ataitumuhunna, agar kamu bisa mengambil
apa yang telah kamu berikan kepada mereka. Illa ayatina bifahishatin mubayyinatin, kecuali kalau si perempuan itu berbuat jahat, berbuat fahisah yang nyata. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, tapi hendaklah bergaul dengan mereka itu secara ma'ruf. Ini ashiru, bergaul. Jadi bergaul itu hubungannya interaksi. Suami bergaul secara baik kepada istri, istri juga berbuat baik kepada suami. Dan di sini katakan ma'ruf. Ma'ruf itu adalah yang dianggap baik oleh akal dan syara. Jadi oleh syariat dianggap benar, dianggap baik, oleh hukum akal, oleh budaya, oleh hukum dunia juga baik. Nah, itu bil ma'ruf. Jadi perlakuan kehidupan suami istri tidak hanya baik secara agamis, tapi juga duniawi. Ya. Fa in karihtumuhunna, apabila kamu kurang menyenangi mereka, mungkin ada ucap, ada sikap yang tidak kamu senangi, jangan langsung memponis tindakan yang berat. Karena fa'asa antakrahu syai'an, boleh jadi yang kamu benci itu atau sesuatu yang kamu benci itu wa yaj'alallahu, sedangkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan fihi, di dalam yang kamu benci itu, khairon kesiron, kebaikan yang banyak. Nah, surat An-Nisa ayat 19 ini memberi isyarat. Pertama, melarang mempusakakan atau menjadikan istri sebagai harta warisan kepada keluarga secara paksa. Mewariskan istri secara paksa pada keluarga, umpamanya baik mempusakakannya secara kehukuman, kedudukan, sehingga kalau kita meninggal menjadi harta warisan, sehingga ada kan yang diamanatkan, kalau saya meninggal kamu jangan kawin lagi. Nah, itu artinya mempusakakan secara paksa, dan nggak boleh itu perjanjian. Jadi kalau cinta sejati, cinta suami istri, ya kalau salah satu meninggal, ya dipersilahkan saja yang hidup untuk nikah lagi. Karena apa? Karena tidak dipusakakan secara paksa. Perempuan tuh beda dengan harta warisan. Itu pertama. Kedua, melarang untuk memberikan kesulitan bagi pasangan, karena di situ la ta'duluhunna. Jadi pertama, tidak halal antara sunnisa. Kedua, jangan memberikan kesulitan. Kemudian yang ketiga, mengambil kembali harta yang sudah diberikan. Karena di situ dikatakan litadhabu biba'di ma ataitumuhunna. Mengambil harta yang sudah diberikan itu tidak boleh. Nah, kalau sudah diberikan, ya sudah. Yang menjadi milik istri, tersah. Yang menjadi milik istri itu apakah berupa mas kawin, apa berupa pakaian. Kalau rumah tergantung kepada ikrarnya. Kalau diberikan, ya otomatis jadi milik istri. Kalau tidak diberikan, ya tetap milik suami. Karena yang diberikan kepada istri itu khususnya pakaian dan makanan. Dan apa yang sedikit pun sudah diberikan tidak boleh diambil kembali. Kecuali karena pelanggaran keji yang nyata. Nah, di situ ayatina bifahisatin mubayyinah. Tapi kan pelanggaran keji yang nyata tentu saja nanti melalui proses pengadilan nanti yang jelas mana yang bisa diambil hartanya, mana yang tidak bisa. Pelanggaran yang nyata. Kemudian yang keempat, memerintah semua pihak untuk bergaul secara baik, karena di situ dikatakan wa'asiruhunna bil ma'ruf. Bergaulah dengan istri itu secara ma'ruf. Ma'ruf itu adalah
yang baik menurut syariat dan baik menurut adat. Karena kan kadang-kadang ada yang menurut adat baik tapi secara syariat tidak baik. Ada juga yang menurut agama baik tapi secara adat kebiasaan tidak baik. Ya, bergaul itu bil ma'ruf. Kemudian yang kelima, tetap bersangka baik. Karena di situ dikatakan fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu khairan fihi khairan katsira. Jadi bisa saja apa yang dianggap buruk itu mengandung kebaikan, apa yang dianggap baik mengandung keburukan. Jadi ma'ruf itu ada aturan menurut syariah, menurut Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak semua yang dianggap baik oleh adat kebiasaan, oleh akal manusia itu dianggap baik menurut Allah. Karena boleh jadi yang dianggap baik oleh manusia tapi menurut Allah buruk. Boleh jadi yang dianggap buruk manusia padahal baik menurut Allah. Boleh jadi yang dianggap baik oleh manusia padahal buruk menurut Allah. Oleh karena itu hendaknya semakin yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha tahu segalanya. Nah, kepada sesama manusia, baik keluarga maupun pihak lain, kalau cinta jangan keterlaluan, kalau benci pun jangan berlebihan. Nah, bisa saja apa yang dibenci itu baik, apa bisa saja. Jadi bisa saja manusia mencintai sesuatu padahal berdampak buruk. Dan boleh jadi yang dibenci itu membawa kebaikan. Fa in fa'alna, tapi apabila mereka berbuat jahat, fahjuruhunna fil madoji, boleh tinggalkan atau berpisah di tempat tidurnya. Jadi, seorang suami berhak menindak istri yang berbuat keji atau melakukan kejahatan yang nyata. Tindakan tersebut diawali dengan dijauhi tempat tidur. Supaya apa? Supaya bertaubat. Dan ini juga tercantum di dalam surat An-Nisa, wallati takhafuna nusuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Dan wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusuz, pelanggaran, berikan nasihat. Lalu wahjuruhunna fil madaji, tinggalkan. Jadi awal dari nasihat dulu. Kalau diberi nasihat tidak bisa, kekeh wae, maka jauhi tempat tidurnya. Tapi kalau sudah dijauhi tempat tidur malah semakin jahat, wadribuhunna, boleh bertindak. Fa'in ata'nakum, tapi kalau sudah taat kepadamu, fala tabghu 'alaihinna sabila. Jangan mencari-cari kesalahan, cari-cari jalan. Wadribuhunna dorban goir mubarrih. Pukullah mereka dengan pukulan yang tidak membekas, tidak melukai, tidak membekas. Jika istri yang berbuat jahat itu tidak memperbaiki diri, walau sudah ditinggalkan tempat tidurnya, maka suami berhak untuk menindak yang lebih keras lagi. Tindakan yang keras adalah berupa pukulan yang tidak menimbulkan luka atau tidak ada bekasnya. Kalau ada bekasnya kan jelas, sekarang ada KDRT ya. Itu pukulan ada bekasnya kan. Kalau pukulan tidak ada bekas maka tidak bisa disebut KDRT. Dan penyebabnya juga harus jelas. Disabdakan oleh Rasul, wala tadribil wajha, jangan memukul wajah atau kepala. Wala tuqabbih, jangan mencela, menjelekan. Wala tahjur, dan jangan engkau tinggalkan illa fil bait, kecuali di rumah. Ya, jangan diusir suruh keluar. Jadi ditinggalkannya itu di rumah, bukan diusir suruh keluar. Dengan demikian pukulan pun ada etika yang harus ditaati. Artinya jika istrinya telah nyata berbuat salah,
Suami boleh menindaknya sampai memukul, tapi tidak boleh memukul muka. Dalam hadis juga ditandaskan hanya pukulan yang tidak berbekas. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Dan apabila mereka taat kepadamu, fala tabghu 'alaihinna sabila. Jangan mencari-cari jalan untuk kamu bertindak sewenang-wenang. Jadi jika istri telah bertobat, kembali ke taat, jalan yang benar, maka suami tidak boleh atau tidak berhak mencari-cari kesalahan istri. Demikian pula bila seorang istri tidak melakukan pelanggaran, maka suami tidak boleh mencari-cari kesalahan. Allah juga dalam surat An-Nisa ayat 34 berfirman, fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Apabila istri sudah taat kepadamu, maka kamu jangan cari-cari jalan. Jadi sampai saat ini dulu saya tutup sementara, nanti bagian C-nya ala innalakum ala nisaikum haqqa. Saya tutup, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.